Halo guys, balik lagi bersama Tuan Muda yang akan membahas alur manhwa solo leveling chapter 50 ke 51. Are you ready? Ikuzo. Di dalam Red Gate, tim Kim Chul bertemu beberapa Ice Bear. Mereka langsung berhadapan. Dengan perisainya, Kim Chul menangkis serangan cakar Ice Bear. Ia mematahkan cakarnya. Hammer Kim Chul juga mengenai telak Ice Bear tersebut. Yang pada akhirnya, Kim Chul dapat mengalahkan beberapa Ice Bear. Seperti yang diharapkan dari seorang kapten, Hunter rank A memang beda. Kim Chul mengalahkan Ice Bear sendirian. Ia sangat bisa diandalkan, ucap seorang hunter. Setelah mengalahkan beberapa Ice Bear, mereka berencana mengambil dagingnya sebagai cadangan makanan. Ini cukup untuk beberapa hari. Namun dengan sombong, Kim Chul berkata, "Omong kosong, kita tidak bisa bersantai sampai keluar dari hutan ini. Kita bisa mengalahkan Ice Bear itu berkatku." Berpindah ke dalam hutan. "Tunggu," ucap Hunter Park Hae-jin. "Kita tidak bisa pergi lebih jauh." "Kenapa?" tanya Sung Jin-woo. "Apa kau lihat area ini dipenuhi dengan tanda cakar Ice Bear? Semua hutan ini wilayah teritori Ice Bear. Kita harus kembali sebelum monster itu datang." Sung berkata, "Jadi kau bilang area ini dipenuhi Ice Bear?" "Ya, jadi kita harus kembali." Apa aku mengatakan hal yang salah?" tanya Park Hae-jin. "Itulah sebabnya kita harus masuk ke dalam hutan. Apa kau tak mendengarku? Apa kau ingin mati? Jika ini wilayah Ice Bear, kita hanya perlu mengkhawatirkan Ice Bear di dalam hutan. Ice Bear lebih mudah dikalahkan daripada Ice Elf." Mendengar perkataan Sung, Hunter Park pun sedikit mengerti. Sung berpendapat, jika di area ini banyak Ice Bear, itu artinya tak ada predator lain. Kemudian Sung menanyakan, apa tidak ingin mengenakan pakaian seperti itu? Lalu ia mengeluarkan pakaian dari inventorinya. Semua anggota tim Hunter diberi satu baju dingin oleh Sung. Ia sedikit khawatir karena suhu di dungeon ini sangat dingin. "Special magic?" ucap Park Hae-jin. Hunter lain pun heran. Biasanya special magic hanya dapat memanggil satu atau dua item saja. Tapi Sung dapat mengeluarkan lebih. "Siapa dia?" Han Song-i pun tak percaya. "Siapa kau yang sebenarnya, Mister? Sejak aku membawamu kemari, itu sudah menjadi tanggung jawabku melindungimu. Omong-omong, jangan tanya apapun lagi. Ini berlaku pada yang lain." Tak berapa lama, terdengar suara jejak langkah Ice Bear mendekat. Sung merasakan itu. Benar saja, seekor Ice Bear sudah berada di dekat Sung dan siap menyerang. Dengan berani, Hunter Park Hae-jin menghalangi Ice Bear dan memerintahkan hunter yang lain pergi masuk ke dalam hutan. Sementara itu, ia menahan Ice Bear. "Ya!" Sung bertanya, "Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang, aku yang akan membereskan monster ini." Park Hae-jin sedikit pesimis, Sung bisa melawan sendirian. Dengan percaya diri, Sung berdiri di hadapan Ice Bear. Wush! Ice Bear itu mengayunkan cakarnya menyerang Sung. Bam! Sung melompat ke udara dan mengarahkan tinjunya. Ia tak menggunakan efek skill, ia hanya menggunakan pertahanan dari lengannya. Bam! Pukulan itu tepat mengenai kepala Ice Bear. Duar! Hunter lain terkejut. Hanya dengan sekali pukul, Sung dapat mengalahkan Ice Bear. Siapa kau?" ucap Park Hae-jin. Berpindah di luar gate, Hunter baik bertanya kepada Hunter Hwang Dong-su perihal bisnis apa dia dengan Sung Jin-woo. Namun, Hwang tak memberitahunya. Hunter baik memberitahu, apapun tujuan Hwang Dong-su, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tak dapat masuk dan di dalam tidak seperti dungeon biasanya. Mungkin saja mereka tak dapat bertahan di dalam sana. Hwang masih penasaran apa yang ada di dalam Red Gate ini.
Ia pun tak bisa menunggu sampai denjin ini terbuka. Jinchul berkata, Sung Jinwoo beruntung karena Red Gate ini Hwang Dongsu jadi tak dapat masuk. Berpindah ke dalam gate, para hunter tengah membakar daging ice bear yang dikalahkan Sung Jinwoo. Terlihat Sung dan Han Song-i berbincang membicarakan adiknya Sung Jin-ah. Tak berapa lama, Sung berpamitan untuk pergi berolahraga. Seorang hunter bertanya, olahraga di dalam gate? Sung menjawab, iya, jika tidak aku lakukan, maka ia akan mendapat hukuman. Hah? Dia memang aneh, ucap mereka. Sung pun mengerjakan case hariannya. Setelah menyelesaikan case hariannya, Sung pun pergi berburu. Terlihat bayang-bayang hitam dan sorot mata tajam. Ice bear bermunculan dari balik kegelapan. Keluarlah! Wush! Wah! Pertarungan itu pun terjadi antara pasukan bayangan dan Ice Bear. Duar! Pasukan bayangan dapat melukai beberapa Ice Bear. Wush! Duar! Terlihat pasukan bayangan tipe sihir milik Sung juga ikut menyerang. Wush! Duar! Penyihir dengan kekuatan serangan yang besar dan prajurit dengan tingkat regenerasi tinggi. Sung tak menyangka ini melebihi ekspektasinya, walaupun memakan banyak mana. Tak lama pemimpin Ice Bear pun muncul. Wow! Dengan sekali cakar, ia mengalahkan beberapa pasukan bayangan. Pasukan bayangan bukan tandingan bos Ice Bear. Akhirnya, Sung memanggil bayangan terkuatnya saat ini, yaitu Igris. Ia pun muncul di samping Sung. Igris berjalan mendekati bos Ice Bear dan mengeluarkan pedangnya. Wush! Dis! Dengan cepat Igris mendekati bos dan menyerangnya. Wush! Tampak Igris dapat melukainya. Terlihat ini seperti tak seimbang. Bos mencoba menyerang balik Igris. Duar! Namun Igris dapat menancapkan pedangnya dan merobeknya. Setelah bos terluka parah, Igris juga menyayat kedua kaki bos. Swing sing. Sung tercengang melihat serangan Igris. Ia sangat ahli menggunakan pedang. Seandainya saja di dalam denjin kala itu mereka bertarung menggunakan pedang, Sung pasti tak akan mendapat kesempatan. Di akhir serangan, Igris memotong kepala bos Ice Bear. Das! Kepala itu pun terputus dan dipersembahkan untuk Sung. Kau bekerja dengan baik. Kemudian Sung menjadikan pemimpin Ice Bear itu menjadi salah satu pasukan bayangan. Arise, ucap Sung. Wah! Shadow Monster level 1 pun bangkit. Berpindah di luar gate. Hunter baik bertanya, sudah berapa jam? 3 jam. Itu berarti 3 hari di dalam, jawab asistennya. Hunter baik sudah putus asa. Mereka yang di dalam kemungkinan tidak akan selamat, mengingat di dalam Red Gate keadaannya sangat ekstrim. Yang lemah pasti tewas. Sedangkan itu, Hunter Hwang Dong-suk sudah sangat bosan karena di Red Gate ini kemungkinan Sung akan mati. Ini membuang waktuku saja, ucapnya. Namun ia teringat Sung bukan dari bagian White Tiger. Jadi bagaimana ia bisa masuk ke sana? Ia temanku, ucap ketuaan. Dan dia meminta ikut raid rank C. Hunter baik tahu ketuaan melindungi Sung. Hunter Hwang Dong-suk membalikkan badannya dan mencekik ketuaan. Das! Hunter Hwang memiliki talenta menemukan hal yang menarik. Ia dapat merasakan hal yang aneh di sini. Katakan, apa yang kau sembunyikan? Tanya Hunter Hwang.
Namun Hunter baik tak tinggal diam. Ia memegang tangan Hunter Huang dan memerintahkan melepaskan ketuaan. Kau memerintahku, seorang pemimpin dari hasil warisan. Duar, dus. Energi mereka saling beradu. Jika ini terus berlanjut, Hunter dengan rank S akan saling bertarung. Sementara itu di dalam gate, Kim Chul berada dalam kondisi yang tak baik. Hammer dan tamengnya hancur. Ia tengah berhadapan dengan monster. Ia tak percaya ia telah gagal. Seluruh anggotanya dihabisi. Dalam kondisi yang buruk, Ice Elf pun muncul. Itu membuatnya semakin frustasi. Swing! Sebuah belati dilempar yang mengenai anggota tim Kim Chul yang sekarat. Kim Chul pun berlari menjauh. Terlihat seorang Ice Elf yang menunggangi kuda. Dan chapter kali ini berakhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Ikazo.